tahunnya kamu ini kamu berharap ya teman-teman akan menjadi seperti apa atau kayak gimana sih ya? Pastinya semua atau seluruh teman-teman yang dengerin readingan Oracle Card Indonesia pasti juga berharap ya, semoga akhir tahun ini ada keajaiban, mukjizat ya, ada hal-hal baik yang terjadi ya, pasti mau yang baik-baik kan ya. Nah, semoga bacaan ini bisa jadi semangat ya buat teman-teman semua ya, motivasi buat kalian lebih semangat lagi untuk menjalani akhir tahun ini dengan apapun teman-teman, artinya dengan apapun yang terjadi gitu ya, tetap dihadapi dengan senyum, dengan semangat ya. Begitu pula Oracle Card Indonesia yang juga selalu semangat nemenin kalian semua anytime, kapanpun kalian dengarkan. Oke, teman-teman, bacaan ini pasti kamu akan temukan setiap tahun ya, di akhir tahun ya. Dan kalaupun kalian mau lihat yang kemarin-kemarin juga boleh ya, sebagai sarana apa tuh? Sarana refleksi diri. Oke ya teman-teman semua, sekarang kita bakal menuju ke teman-teman Gemini ya. Teman-teman Gemini ataupun cross watcher ataupun siapapun yang mau dengerin ya, silahkan. Oke, teman-teman yang sampai akhir tahun ini masih belum pada subscribe di channel ketiganya Oracle Card Indonesia atau channel keduanya Oracle Card Indonesia, yuk segera yuk. Oracle Card Indonesia Soul Story ya, dan juga Oracle Card Indonesia Sound Therapy. Untuk kehidupan yang jauh lebih baik ada audio sound therapy yang bisa kalian dengerin ya, sesuai dengan kebutuhannya kalian, terutama buat teman-teman yang mungkin emosinya kurang stabil ataupun udah stabil nih gitu kan, tapi yang lalu-lalu masih belum bisa dilepaskan ya. Ada banyak sekali audio sound therapy yang bisa kamu dengarkan di sana. Kalian tinggal lihat aja di description ya, lalu sesuaikan dengan kebutuhannya kalian seperti apa. Oke ya teman-teman Gemini yang mau pada private reading berbayar ke Oracle Card Indonesia, kalian boleh kontak ke email ya. Email ada di oraclecardindonesia@gmail.com. Term and condition berlaku, dan sabar ya kalau misalkan kalian belum dibales. Oke. Ayo kita baca ya. Still in this channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember follow, subscribe, like, and giving a positive comment. So I will play a beautiful word for you. Oke ya, kita lihat untuk yang pertama ya, rencana-rencana atau tujuan kamu ya, yang kamu ingin capai dalam hidup ya, apakah akan berhasil teman-teman sebelum akhir tahun ini ya, dan sebelum tahun ini berlalu. Kita lihat ya. Oke, kita lihat di sini ada apakah berhasil. Ya, kita lihat. Sebenarnya pertandanya juga udah kelihatan ya teman-temannya, apakah berhasil atau tidak gitu ya. Kalau misalkan dilihat di sini ya, kalau kamu tetap terus-terusan dengan langkah yang aman ya, pastinya akan dapatnya ya segitu-segitu aja gitu ya. Atau ya kemungkinan besar tidak sesuai dengan rencananya kamu. Tetapi kalau kamu mau melangkah teman-teman ya, mau melangkah dan mantep nih ya sama apa yang kamu mau ambil ya, jalan yang kamu mau ambil, rasanya segala sesuatunya juga akan ada perubahan dan kemungkinan akan berhasil teman-teman. Tapi memang ada ikut campur dari pihak ketiga. Pihak ketiga ini sepertinya berhubungan dengan keluarga ya, bisa jadi orang tua, bisa jadi suami, bisa jadi istri, ataupun ada pertimbangan-pertimbangan lain yang menyangkut dengan keluarga. Bukan berarti pihak ketiga itu harus pelakor gitu, bukan ya teman-teman ya, tapi kemungkinan besar ya keputusan-keputusan atau pertimbangan-pertimbangannya kamu ya, ini berhubungan dengan keluarga. Nah, keluarga ini ya kita ibaratkan sebagai orang yang di luar dari kamu ya, secara eksternal tapi mempengaruhi kehidupan internalnya kamu ya, seperti ini. Jadi apakah akan berhasil atau tidak tergantung dari langkahnya kamu. Kamu berani apa enggak mengambil satu langkah ya. Oke, kita lihat ya, apakah akan ada ya acara-acara atau sesuatu hal yang besar yang terjadi ya teman-teman ya sebelum tahun ini berakhir ya. Apakah akan ada
sepertinya ada. Balik lagi teman-teman ya, if we are talking about ada nggak sih perubahan atau hal-hal khusus atau sesuatu hal yang besar yang bakalan terjadi, tergantung kamu mau melangkah apa enggak. Sekali lagi teman-teman ya, sekali lagi ini ada hubungannya dengan pihak ketiga. Ada orang-orang yang cukup ikut andil cukup banyak teman-teman dalam kehidupannya kamu, yang mempengaruhi ya bagaimana cara kamu itu mempertimbangkan sesuatu hal, bagaimana bagaimana dan apa ya tindakan-tindakan yang kamu akan ambil. Jadi ini bakalan pengaruhnya ya seperti itu ya, rentetan dari yang pertama tadi teman-teman, berhasil apa enggak ya tergantung dari kamu berani nggak ngambil satu keputusan. Nah kalau misalkan apakah akan ada proyek besar, acara-acara besar yang bakalan kelar gitu kan atau terjadi, ya tergantung lagi gitu kan, tergantung kamunya ya, apakah kamu bakalan enjoy gitu aja dan tetap maksudnya mempertimbangkan itu dengan pertimbangan pihak-pihak ketiga gitu kan, atau kamu berani untuk mengambil satu langkah ya, ada kepergian teman-teman ya, dan sesuatu yang dilakukan mungkin agak sedikit ekstrim, tapi ya itu bakalan bisa membuat kamu ya ada perubahan gitu ya, seperti itu. Lalu kita lihat ya perubahannya cukup besar gak sih kalau misalkan kamu berani? Yes, absolutely ya, benar-benar akan ada perubahan-perubahan besar kalau kamu mengambil satu tindakan yang besar, ada keberanian di sana. Walaupun mungkin ada beberapa orang yang bakalan kecewa ya karena kayak pendapatnya berbeda teman-teman ya, dan sampai baper gitu ya, sampai ke bawah perasaan ya. Iya sih teman-teman ya, cuman ya sekali lagi perubahannya cukup besar loh teman-teman ya, kalau misalkan kamu berani mengambil satu kesempatan ya kalau kita lihat ya, kita tuh boleh loh yang namanya memberitahu seseorang gitu, kayak misal aku ya temennya kamu nih gitu kan ya, atau keluarga dari kamu, aku boleh ngasih tahu kamu ya kan, pertimbangkan lagi yang sebaiknya janganlah kalau misalkan bisa dan bla 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 bla, boleh gitu. Tapi kamu juga boleh memutuskan atau menentukan ya langkah mana, keputusan apa yang kamu mau ambil dalam hidup teman-teman. Orang lain di luar dari kita boleh menyarankan apapun, tapi tetap keputusannya itu adalah di tangan kita atau ada di tangan kamu ya, seperti ini. Lalu apa sih teman-teman ya kalau kita lihat ya, pencapaian terbesar yang akan kamu capai gitu kan, dan pembelajaran penting apa sih yang kamu bakalan dapat ya di akhir tahun ini, kita lihat ya. Oke. Kalau dilihat di sini ya teman-teman, ada beberapa hal yang mungkin dari alam semesta ini bakalan kelihatan ya secara pertanda waktu yang tepat untuk mengambil satu keputusan itu kapan ya. Lalu juga pembelajaran penting yang selanjutnya adalah belajar untuk lebih apa adanya, jujur ya, karena kalau kita menuntut orang lain untuk jujur sama kita ya, tidak dimulai dari diri kita sendiri ya yang jujur, nah kita nggak akan pernah belajar apa-apa teman-teman ya. Lakukan perubahan ini mungkin untuk beberapa saat gitu kan akan membuat satu polemik, apalagi buat orang-orang yang kamu sayang ya, buat keluarga dan sebagainya teman-teman ya. Tapi ya mungkin butuh waktu untuk menyesuaikan, tapi pasti akan baik gitu loh teman-teman ya, dan lebih baik terbuka gitu ya daripada iya gitu kan, nggak mau nyakitin keluarga, nggak mau nyakitin yang namanya orang lain ya, orang yang kita sayang, tapi pada akhirnya kamu menyakiti diri kamu sendiri ya. Malahan ya seperti itu, karena apa, seumur hidup kita kan bersama dengan diri kita teman-teman ya, kita belum tentu loh gitu kan ya dikasih yang namanya usia bersama dengan keluarga dan sebagainya gitu kan. Tetap yang namanya kemandirian ya yang utama ketika kamu berani untuk memutuskan sesuatu hal untuk hidup kamu teman-teman. Tentunya ini bukan melalui satu kayak emosi itu, tapi lebih ke kayak pertimbangan yang memang sudah matang ya teman-teman ya, seperti itu. Tapi dimulai dari apa sih, belajar untuk jujur, belajar untuk lebih apa adanya ya, seperti itu. Jangan karena hanya untuk membahagiakan orang lain ya terus kamu membuat dirimu sendiri tidak bahagia ya, seperti itu teman-teman. Nah sekarang kita bakalan lihat yuk
untuk keuangan kamu ya, keuangan kamu seperti apa sih di akhir tahun ini ya. Kita lihat di akhir tahun ini keuangan kamu akan menjadi seperti apa. Oke. Ada beberapa hal yang mungkin harus diselesaikan ya teman-teman. Akhir tahun ini ada beberapa tanggungan-tanggungan yang harus diselesaikan ya. Artinya hal-hal ini mungkin agak sedikit berat ya untuk keuangan kamu di akhir tahun ini. Tapi apakah bisa diselesaikan? Bisa ya, ada bantuan dari orang terdekat ya, bisa jadi keluarga, bisa jadi teman-teman ya. Jadi ini juga diingetin ya buat kalian untuk lebih jujur, lebih apa adanya ya. Kalau misalkan ada yang ngomong ada, kalau enggak ya ngomong enggak ya. Enggak perlu yang namanya harus kamu tanggung sendiri teman-teman ya. Jadi beban yang seharusnya kamu tanggung nih besar kemungkinan ada potensi-potensi dibantu ya, dibantu sama orang yang mungkin ya kamu nggak sangka ya. Selama ini mungkin dia cuek, nggak peduli gitu ya di keluarga, tapi ternyata dia peduli loh gitu ya, seperti ini. Lalu manage keuangan dengan baik ya teman-teman ya. Jangan gampang sih yang namanya terbujuk-bujuk sama rayuan-rayuan sesat yang pada akhirnya membuat kamu sesat secara keuangan teman-teman ya. Walaupun ini gak gampang tapi bisa diatasi ya teman-teman ya. Walaupun akhir tahunnya kamu di keuangan butuh perjuangan yang besar ya, tapi ini bisa diatasi kok ya. Asalkan kamu bisa manajemen dengan baik aja, akhir tahun ini bisa smooth ya. Seperti itu untuk keuangan kamu. Nah, sekarang kita bakal lihat di akhir tahun ini untuk percintaan kamu seperti apa sih. Secara umum ya, atau secara general, artinya bisa jadi buat teman-teman yang jomblo, bisa jadi buat teman-teman yang have relation atau yang menjalani complicated relationship. Wow. Ya. Kalau di sini sih kelihatan baik-baik aja, padahal mungkin untuk beberapa teman-teman nggak baik-baik aja ya. Untuk teman-teman yang punya hubungan ya atau relation ya, untuk yang selalu merasa dituntut dan menuntut menjadi versi sempurna seperti apa yang dipikiran. Nah, ini berhenti karena hubungan seperti ini hubungan yang melelahkan banget teman-teman. Ya gimana nggak lelah gitu kan? Terus-terusan selalu harus menjadi versi lain dari diri ya, dengan apa sih kayak harus ya membahagiakan pasangan ya, harus begini. Lalu kamu semakin jauh dari diri kamu sendiri, kamu semakin kehilangan jati diri kamu sendiri. That's not right ya, it's not wise teman-teman ya. Akan jauh lebih baik ya bersama itu kan, tapi tetap ya menjadi apa adanya ya, seperti ini. Lalu juga tegas ya untuk beberapa teman-teman yang mungkin lagi LDR, lagi ngambang gitu kan, dia lagi nggak tentu arah, lagi nggak jelas hubungannya kalian ya. Belajar untuk mempertegasnya ya, tegas teman-teman. Kalau ya kalau enggak. Kalaupun ya berakhirnya lose contact dan tidak ada yang namanya pemberitahuan dan sebagainya, nggak ada informasi apa-apa, rasanya kamu boleh mengambil satu ketegasan dalam hidup ya. Lalu juga buat teman-teman ya yang single dan sebagainya, diingetin buat sayang sama diri ya. Yang have relation ya kemungkinan besar ya ada pertimbangan ya, apalagi yang complicated ya. Ada pertimbangan ketika mungkin kamu sayang sama seseorang, tapi mungkin ada orang-orang yang merasa tersakiti ketika kamu bersama ya. Seperti ini juga bisa. Dan yang baik-baik aja ya belajar buat saling ya, dalam arti gimana caranya ya kenal sama tangki cintanya pasangannya ya dan sebagainya seperti itu teman-teman. Oke, ini adalah untuk percintaan ya. Sekarang kita menuju ke kesehatan kamu. Kesehatan kamu gimana ya? Kesehatan kamu sebenarnya udah ngerti juga gitu ya. Kalau misalkan capean, banyak kerja ya, apa yang terjadi ya sebenarnya kamu udah ngerti juga ya teman-teman ya. Karena ini bukan kayak sekali dua kali terjadi gitu ya, karena kebanyakan mikir kerjaan gitu, yang ada malah ya begitu ya, seperti itu. Jadi peduli yuk sama diri sendiri, even kamu sibuk kerja ya, sibuk mengerjakan apapun ya teman-teman ya, tetap peduli sama diri. Kesehatan itu yang utama banget ya. Karena apa? Karena kalau nggak sehat kamu nggak bisa ngapa-ngapain ya. Mau ngapain coba ya, kan nggak bisa juga, right?
Ya seperti itu. Lalu juga sadari ya bahwa diri kita itu punya yang namanya keterbatasan. Jangan maksa teman-teman. Dulu mungkin di usia kamu masih 20-an, 10 tahunan, 15 tahunan ya, begadang tuh gak kerasa gitu ya, besoknya udah baik-baik atau fine-fine aja. Coba deh ya buat teman-teman yang mungkin usianya udah berapa ya, di atas 30 mungkin ya, atau 40 ya, coba mungkin yang teman-teman yang udah 30 atau yang 40 ya, komentar deh gitu kan. 50 kerasa nggak sih kalau misalkan kamu begadang ya, atau mungkin ya udah tahu gitu kan, udah capek dan sebagainya, tapi tetap yang namanya maksa ya, pasti nggak enak gitu kan ya, hal-hal seperti itu teman-teman ya. Jadi jangan memaksakan sesuatu hal yang di luar batas dari kemampuan ya, disesuaikan. Right, kita lihat hal-hal baik yuk yang mungkin terjadi di akhir tahun ini. Ya, ada hal yang mungkin ada perpisahan, tapi ini justru membawa kebaikan loh teman-teman ya. Hal-hal yang justru kamu belum capai ya, ada potensi-potensi kamu capai teman-teman, walaupun mungkin ada peristiwa-peristiwa ya, perpisahan gitu kan ya, seperti itu, ada konflik-konflik teman-teman ya, tapi ya besar kemungkinan ini beberapa hal malah bisa tercapai hal-hal yang pada akhirnya ya kemarin-kemarin ya, satu persatu mulai bisa dicapai, walaupun ya butuh waktu untuk bisa mewujudkannya. Dalam arti ini relasi dan waktu untuk bekerja ya, ini timpang banget teman-teman ya, seperti itu. Konflik-konflik juga ya, ini mungkin terjadi tapi pada akhirnya bisa ada solusi ya teman-teman, bisa berdamai dan bisa ada solusi. Seperti itu ya. Oke, kita lihat ya, bakal ada orang yang hadir gak sih akhir tahun ini teman-teman. No need to worry ya, segala sesuatunya yang hadir juga pasti akan membawa kebaikan juga ya. Ada nih teman-teman ya yang dari jauh udah kenal lama juga ya, besar kemungkinan potensi-potensi keluarga ada akan datang di akhir tahun ini, dan sering datang sih emang ya teman-teman. Seperti itu, dan sudah direncanakan pula. Oke ya, ini adalah cerita kamu akhir tahun ya buat teman-teman Gemini. Semoga akhir tahunnya kamu menyenangkan ya, dan sebenarnya itu satu keputusan sih ya, mau menyenangkan apa enggak gitu kan, pilihan. Semoga kalian memilih untuk seneng ya. Dan buat teman-teman yang kepingin banget ya berubah, punya resolusi nih ya buat di awal tahun gitu, dan masih bingung caranya kayak gimana untuk sebuah resolusi yang baik teman-teman ya, kalian boleh dengerin ya afirmasi positif berupa audio sound terapi dari Oracle Card Indonesia, sound terapi di channel yang ketiga. Silahkan teman-teman ya main-main ke sana. Oke, kita bakalan jumpa lagi akhir tahun depan ya. Tetap semangat teman-teman. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. Love you, bye. Have a great day. Bye bye.